Ya, jadi biayanya memang kalau kita sudah sakit tuh memang jadi lebih mahal ya dok ya. Ya, Jadi betul. bukan sehat itu mahal, tapi sakit itu mahal malah ya dok. Selain pencegahan yang bisa kita lakukan, nah salah satu ikhtiarnya juga ini ya dok, jaminan kesehatan. Jadi Betul. agar tidak menambah beban lagi, istilahnya beban pengeluaran. Ya, Sobat IDI, kita akan kembali melanjutkan mengenai penyakit jantung ini. Khusus memang kita hari ini akan sangat banyak membahas PJK dan gagal jantung ya dok ya. Ya, Dok. Nah, mungkin banyak Sobat IDI yang bertanya-tanya juga terkait apa mitos ataupun berita-berita yang tersebar di masyarakat ya dok ya. Eh, ini banyak juga yang menanyakan dok, misalnya penyakit jantung koroner atau ya semua yang berkaitan dengan penyakit jantung ini apakah bisa disembuhkan dengan atau dikurangi gejalanya dengan pengobatan alternatif dok, misalnya kerokan atau dengan bekam atau konsumsi jamu gitu dok. Ya, jadi pada prinsipnya kalau untuk kerokan itu tidak dianjurkan apabila memang curiga serangan jantung. Karena banyak pasien-pasien atau orang-orang dengan keluhan nyeri dada, terus terasa sesak nafas, minta dikerokin. Kenapa? Karena kerokan itu akan meningkatkan aliran darah di tempat yang kita kerok. Nah, jadi misalkan dikerokan di punggung akan meningkatkan aliran darah di punggung sehingga punggungnya berwarna merah. Padahal jantungnya sendiri juga membutuhkan aliran darah karena Iya. kita curiga pembuluh darah jantungnya kesumbat. Nah, ketika kita dengan melakukan kerokan, itu yang pertama tadi aliran darah malah jadi banyak yang ke punggung. Yang kedua mengakibatkan waktu yang lama untuk cek kesehatan. Karena pada serangan jantung prinsipnya itu time is muscle. Jadi waktu adalah kekuatan otot jantung. Semakin kita lama membawa seseorang yang mengalami serangan jantung ke sebuah rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan, otomatis semakin banyak juga otot jantung yang rusak. Seperti itu dokter. Jadi nggak boleh dibiarkan lama-lama ya Sobat IDI ya. Ya, itu yang sering salah karena disangka seperti mungkin angin duduk Iya, atau dianggap itu masuk angin masuk biasa. angin. Tapi tadi kita harus lihat keluhannya, ini beneran masuk angin atau jangan-jangan sakit jantung. Iya, Kalau kita ragu bagaimana? Kalau kita ragu sebaiknya tetap dibawa dibawa ke rumah saja. sakit saja. Seperti itu. Jadi kalau ada nyeri dada misalnya Sobat IDI, terutama yang belum pernah ya dok ya, belum pernah serangan, kalau ragu langsung aja lah dibawa ke UGD terdekat ya Apalagi dok ya. kalau ada faktor risiko tadi usianya Usia. atau dia merokok kuat atau ada riwayat kolesterol atau ada riwayat kencing manis atau darah tinggi, itu kan faktor-faktor Iya, risiko. faktor risiko. Nah, ada keluhannya di dada sebaiknya bawa saja. Iya, karena banyak nih dok, pasien nyeri dada terus bilangnya masuk angin, terus akhirnya kerokan atau bekam gitu dok ya, Atau jadi dia bilang akhirnya lambung. iya atau lambung. Nah ini penting dok, jadinya mungkin biar kita bisa tekankan lagi gejala-gejala yang mungkin mirip ya dok ya, mirip dengan penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner ini, misalnya dari lambung dok, misalnya sakit mah kan kadang-kadang ada rasa nyeri di daerah dada juga, atau heartburn ya dok ya, kalau misalnya GERD gitu dok, itu boleh mungkin disampaikan Ya, dok. jadi kadang-kadang pada populasi atau pada kelompok orang tertentu itu gejala sakit jantung koroner itu tidak khas. Gejala tidak khas, terutama pada pasien usia lanjut, pada pasien-pasien dengan kencing manis, diabetes, atau pada wanita. Nah, seperti itu. Jadi dia kurang khas biasanya dok pada 3 populasi tersebut, yang usia lanjut, pada wanita, yang ketiga pada penderita kencing manis. Kenapa? Karena pada pasien usia lanjut itu biasanya sistem persarafannya sudah mengalami kemunduran. Jadi nyeri dada tidak khas, tidak yang nyeri dada kuat, tidak tembus ke belakang, tapi kadang-kadang keluhannya cuma kayak pegel di dada. Seperti itu. Begitu juga pada pasien dengan kencing manis atau diabetes. Karena kan diabetes saraf-sarafnya mulai terganggu. Makanya kadang-kadang orang diabetes tidak sadar kok tahu-tahu udah luka. Nah, karena tadi persarafannya sudah terganggu karena kencing manisnya. Yang ketiga pada wanita, karena pada wanita dia mempunyai hormon estrogen yang dia bersifat untuk meningkatkan ambang rasa nyeri. Jadi wanita itu pada basicnya memang dia lebih tahan nyeri dibandingkan laki-laki. Sehingga ketika dia nyeri karena ada hormon estrogen, dia tidak begitu kentara keluhannya. Jadi terutama pada kelompok-kelompok ini disarankan memang screening aja ya dok ya. Ya, jadi kita harus hati-hati, apalagi sudah tadi umur-umurnya atau tadi ada faktor resiko lain. Faktor resiko. Nah jadi Sobat IDI, untuk
pencegahan ini memang penting, nggak hanya aware dengan gejala tapi juga screening ya, terutama pada kelompok yang sudah disebutkan oleh dokter Adit tadi, misalnya wanita, usia lanjut, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes atau resiko lainnya dok ya, hipertensi, kemudian kolesterol, ya dengan perilaku hidup juga ya dok ya. Betul. Amannya gimana dok? Usia berapa dok sudah boleh screening dok? Ya, jadi selain jadi ada beberapa penyakit yang sifatnya diturunkan resikonya seperti hipertensi atau kencing manis. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu kita mempunyai riwayat hipertensi atau apalagi kencing manis, kita harus lebih aware. Lebih awarenya itu dengan menjaga pola makannya. Nah, untuk usianya usia berapa? Kalau untuk laki-laki usia di atas 45 tahun sudah mulai memeriksakan diri. Nah, biasanya kan sudah diselenggarakan medical check up di instansi-instansi tempat bekerja itu biasanya ada. Nah, itu silakan diikuti. Itu juga wanita utamanya di atas 55. Apalagi kalau sudah mulai menopause, karena hormon-hormonnya kan sudah mulai berubah, mulai turun, mulai berubah, itu beresiko terjadi gangguan jantung. Gitu. Kalau punya penyakit lainnya misalnya hipertensi dan kolesterol itu lebih awal lagi dok ya, lebih awal lagi. Jadi misalnya nih dok, ada seorang pasien yang kencing manis terus ada riwayat kolesterol, berapa lama dok dari dia terdiagnosis ini dia harus screening untuk penyakit jantung dok? Ya, jadi ketika kita mendiagnosis tadi ada kencing manis atau ada kolesterol, kita biasanya langsung cek lengkap. Kita sudah langsung medical check up. Ya, mulai dari ronsennya kita dari rekam jantung. Karena tadi sebetulnya penyakit jantung itu sudah dimulai sejak dini, terutama jantung koroner yang di sini yang dimaksudkan, karena sudah mulai ada timbulnya plak-plak ataupun endapan-endapan kolesterol di dinding pembuluh darah itu sejak dini sebetulnya. Nah, ditambah dengan ada kencing manis, otomatis kan resiko terbentuk plaknya jadi lebih banyak, tinggi, lebih cepat. Seperti itu. Jadi nggak harus nunggu 45 tahun ya dok ya? Nggak usah, kalau apalagi sudah jelas. Sudah jelas risikonya ya dok ya. Betul sekali, nah jadi walaupun nggak punya gejala yang signifikan, kalau sudah masuk dalam kelompok resiko, udah screening aja ya sobat ID ya. Jangan ragu-ragu, karena memang alur dengan asuransi kesehatan pun sekarang sudah jelas dok ya, sudah bisa. Kalau di kantor-kantor juga sekarang sudah banyak ya dok, medical check up juga yang kerjasama. Nah cuma nih dok, kan banyak juga nih masyarakat yang nggak punya jaminan kesehatan. Itu gimana dok kira-kira? Ya, jadi kalau tidak mempunyai jaminan kesehatan, sebaiknya segera diurus jaminan kesehatannya. Jangan menunggu sampai kita sakit, karena sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ketika kita sampai jatuh ke sakit jantung, apalagi yang gagal jantung, nah itu otomatis akan meningkatkan kematian sampai kecacatan. Maksudnya apa? Angka kematiannya akan meningkat. Jadi ketika dia sudah sakit jantung, itu sangat mungkin nanti akan serangan jantung. Nah, terus untuk kecacatannya bagaimana? Otomatis jadi susah untuk bekerja, susah untuk beraktivitas. Belum lagi ketika berobat kan harus membawa keluarga untuk mendampingi atau mengorbankan waktunya untuk berobat ke rumah sakit secara rutin. Jadi sebaiknya segera dipersiapkan dan menjaga pola makan, tadi menjaga pola hidup dari awal. Ya, jadi biayanya memang kalau kita sudah sakit tuh memang jadi lebih mahal ya dok ya. Jadi bukan sehat itu mahal, tapi sakit itu mahal malah ya dok. Malah sakit tuh yang lebih mahal ya. Jadinya selain pencegahan yang bisa kita lakukan, nah salah satu ikhtiarnya juga ini ya dok, jaminan kesehatan. Jadi agar tidak menambah beban lagi, istilahnya beban pengeluaran gitu kan untuk berobat. Terapinya juga tadi kan seumur hidup ya dok ya, terutama kalau harus ada intervensi ya dok, itu kan berarti lebih mahal lagi. Jadi seperti yang tadi dokter Adit sampaikan, diurus nih kalau belum punya asuransi kesehatan, ya yang paling mudah dan mungkin paling murah ya dok ya, gunakanlah BPJS ya yang sudah ada. Nah baik dok, mungkin kita ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas tadi terkait juga dengan angka kesakitan dan kematiannya dok. Jadi kalau PJK ini tadi dokter bilang sering kambuh hidup ya, sering serangan lagi ya. Itu apakah memang kalau di istilah kedokteran kita sebutnya prognosis gitu. Prognosisnya bagaimana dok? Ya, jadi kalau misalkan pasien dengan penyakit jantung koroner yang tidak diterapi, tidak diberikan pengobatan yang adekuat, yang cukup, maksudnya tidak rutin kontrol, target-target tidak tercapai, itu resiko serangan berulang. Seperti itu. Jadi misalkan pasien penyakit jantung koroner tapi kolesterolnya tinggi-tinggi terus, makannya nggak dijaga, otomatis kolesterol yang semakin tinggi akan mengakibatkan sumbatannya bisa semakin bertambah.
keluhannya akan semakin banyak. Mm-mm. Gitu juga misalkan pasien dengan jantung koroner tapi tensinya tinggi-tinggi terus. Oh, Nah, tensi tinggi-tinggi terus itu bisa mengakibatkan serangan jantung serangan juga. juga. Jadi memang harus dikendalikan semuanya, tidak hanya sekedar minum obat, tapi targetnya harus tercapai. Mm-mm. Target kolesterolnya harus sesuai anjuran dokter, target tensinya juga seperti itu. Begitu juga target gulanya pada pasien-pasien yang kencing manis. Harus tercapai targetnya. Jadi tidak cukup hanya dengan minum obat, tapi target tidak tercapai itu tidak cukup. Seperti itu. Nanti apakah harus minum obat seumur hidup seperti yang tadi disampaikan? Ya memang akan minum obat seumur hidup, tapi jumlahnya bisa kita kurangin. Tapi kalau lepas obat, ya kalau targetnya sudah tercapai, nanti dosisnya bisa kita kurangin, bahkan jumlahnya bisa kita kurangi. Ya jumlah jenis obatnya. Tapi kalau sampai 0 obat, maksudnya tidak obat sama sekali, hanya cuman gaya hidup aja. Apabila sudah tegak satu sakit jantung ataupun tadi kencing manis itu tidak bisa. Memang harus ini ya dok ya, terus menerus ya dok ya. Betul. Nah kalau pasiennya sudah terkontrol nih dok, sudah bagus, mungkin fungsinya sudah baik, apakah bisa bekerja dengan normal dok? Ya, jadi nanti kalau misalkan pasien sudah dibilang gagal jantung, kita misalkan gagal jantung, lalu kita evaluasi, misalkan fungsi awalnya hanya 30%. Nah, nanti kita harapannya dengan terapi yang cukup, terapi yang adekuat, nanti bisa naik di atas 40%. Oh, bisa naik ya dok bisa ya? Naik, jadi fungsi tetap bisa naik. Tapi kalau maksudnya naik jadi normal bagus 60-70%, itu ya memang tidak bisa. Tapi 40 itu udah cukup, karena batasnya 50. Nah, kalau 40 itu udah cukup, biasanya keluhan sesak udah berkurang. Nah, biasanya tuh pasien-pasien merasa dia sudah sembuh, terus tidak minum obat. Itu yang salahnya, karena tadi udah ngerasa enak, udah ngerasa nyaman, oh udah sembuh. Sekali lagi ini tidak bisa sembuh total 100%. Membaik dan terkontrol itu sangat bisa. Itu pun sudah sangat baik ya dok ya. Betul, itu sudah mengalami kemajuan dari yang tadi 30 jadi 40, bahkan nanti mendekati 50. Nah, tapi obatnya tetap harus di maintenance, harus tetap dijaga. Iya, pola hidupnya juga ya dok ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya kalau misalnya gejala-gejala udah hilang semua, karena penyakit jantung bukan kayak batuk pilek ya dok ya. Batuk pilek sembuh udah gitu ya. Kalau ini memang harus terus kita jaga gitu. Nah jadi penting ya dok menjaga jangan sampailah terjadi penyakit jantung ini ya dok ya. Baik dok. Nah kalau untuk peran keluarga mungkin ini juga perlu disampaikan dok. Untuk peran keluarga dalam merawat dan menjaga pasien-pasien ini seperti apa dok? Ya, jadi kalau pasien-pasien jantung biasanya tuh mulai banyak tadi pantangan-pantangannya. Mulai minumnya, itu minum juga tidak boleh banyak, harus sesuai dengan berat badan. Misalkan seseorang dibilang dokter, oh minumnya hanya 1,8 liter per hari. Nah di sini penting juga peran keluarga, karena kadang-kadang ngerasa haus. Pasien ngerasa haus, apalagi pasien yang kencing manis, yang diabetes kan sering ngerasa haus, pengen minum. Nah kalau minumnya kebanyakan itu mengakibatkan beban jantungnya bertambah. Nah nanti otomatis jadi timbul keluhan sesek, nafasnya cepat capek. Nah jadi penting peran keluarga itu untuk membantu mengawasi. Gitu juga untuk makanannya, tadi jumlah garamnya harus sesuai anjurannya, nggak boleh banyak-banyak. Itu juga gulanya, itu juga minyaknya. Karena kaitannya tidak hanya jenis makanan, jadi maksudnya makan daging tuh boleh, tapi kalau masaknya dimasak goreng terus, masaknya minyak-minyak banyak itu kan juga, atau disanten. Nah jadi peran keluarga itu di samping memilih makanan yang baik juga memasaknya dengan yang baik. Jadi holistik ya dok ya. Jadi mengobati pasien jantung ini memang lebih luas. Tidak hanya pasiennya yang diedukasi, tapi juga keluarganya dok ya, karena peran penting dari keluarga untuk menyeimbangkan kehidupannya, terutama dengan makanan tadi, terus mengingatkan minum obat, menjaga membawa kontrol juga ya dok ya. Kalau untuk aktivitas normal dok, terutama untuk usia-usia produktif, misalnya usia 30 sampai 50 itu, apakah pasien selama ini bisa dok? Ya, jadi kalau untuk pasien jantung koroner biasanya nanti kita treadmill, kita tes lari. Seandainya misalkan pasien jantung koroner sudah dilakukan pemasangan ring, kan pikiran orang kan biasanya udah pasang ring udah aman. Nah, tetap tidak aman 100%. Kita harus melihat batasannya sampai seperti apa. Dengan treadmill, dengan dites lari, kita bisa mengetahui kemampuannya. Oh, jadi kalau misalkan larinya bisa sampai 10 menit, ternyata aktivitas fisik yang boleh A, B, C, D itu ada. Ada ininya lagi ya dok ya. Gitu juga pasien yang sudah misalkan sudah gagal jantung, seandainya memang sudah gagal jantung. Nah, otomatis aktivitas fisiknya ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Yang tidak dianjurkan itu apa? Yang pakai mengangkat berat.
Jadi kalau aktivitas fisiknya kesibukan kantoran gitu, pasien gagal jantung nggak ada masalah. Tapi ketika harus ngangkat-ngangkat, harus gotong-gotong sana sini, apalagi pakai tahan nafas, jadi kadang-kadang kita ngangkat berat, kita tahan nafas ya. Nah itu tidak dianjurkan untuk pasien gagal jantung. Oh, jadi memang ada batasan sesuai dengan fungsi jantungnya dok ya. Betul sekali. Nah terutama kan usia-usia 30-an sampai 50 ini kan sering tidak hanya urusan kantor ya dok ya, atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya olahraga, kadang-kadang bapak-bapak itu kan sering ya dok futsal atau badminton gitu. Itu boleh nggak dok? Ya jadi kalau untuk yang belum itu tetap tidak ada larangan, cuman tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang kita yang namanya bermain sama teman kan kadang-kadang ada saling mengata-ngatain, terus nggak mau kalah. Nah itu kadang-kadang yang bikin serangan. Jadi padahal fisiknya sudah tidak kuat, tapi karena ada rangsangan entah emosional, entah terlalu senang, nah itu kan mengakibatkan berlebihan. Makanya timbul serangan. Apalagi kalau ternyata misalkan sudah ada riwayatnya, bapak-bapak usianya misalkan sudah 50-an, terus ada riwayat kolesterol, darah tinggi, main bulu tangkis tapi terlalu semangat. Nah otomatis itu kan resiko. Karena bulu tangkis sendiri itu kan olahraganya sifatnya gerakannya cepat ya, gerakannya cepat, lari gitu sana sini. Apalagi kalau udah dikata-katain sama temennya atau nggak mau kalah, itu kan makin nah itu sebenarnya faktornya dok ya. Betul. Jadi kalau kondisi normal, kondisi biasa sebenarnya nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan ya dok. Betul. Ya kalau sudah merasa tidak enak dadanya, udah berhenti aja dulu ya dok ya, istirahat seperti itu ya. Nah ini ya, jadi memang harus hati-hati terutama kalau sudah punya penyakit ya dok ya. Jadi pentingnya pencegahan tuh luar biasa ya. Kalau untuk pencegahan tadi dokter sudah menyebutkan ada 5 hal yang harus kita hindari untuk mencegah penyakit jantung. Olahraga tadi, makan makanan yang manis, kemudian minyak, garam gitu dok ya. Ya kemudian ini dok, kalau sering lembur, kadang masyarakat suka nanya dok, ada yang bilang kalau suka lembur itu bisa berisiko penyakit jantung. Apakah memang seperti itu dok? Jadi prinsipnya sih bukan di lemburnya tapi di stresornya. Stres itu tidak hanya stres fisik. Tadi kan kita bilang tentang olahraga ya, itu kan stres fisik, tapi juga ada stres psikologis ataupun emosional. Nah ketika lembur, maksudnya ini kita bekerja dari pagi sampai sore, terus tidak istirahat, otomatis kan beban pikiran, stres psikologisnya itu kan tinggi, itu juga bisa mencetuskan berbagai penyakit sebetulnya, nggak hanya jantung. Seperti itu. Jadi tetap harus kita menjaga tidak hanya fisik tapi juga mental kita. Iya, jadi hidup seimbang ya dok ya. Betul. Manajemen stres yang baik, kemudian pola hidup tadi, makan makanan yang sehat, banyak serat, kemudian ikan tadi dok ya. Betul. Kemudian olahraga yang teratur. Itu semua bisa untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Dan bagi pasien yang sudah mengalami penyakit jantung pun itu akan sangat baik mencegah komplikasi berikutnya dan serangan-serangan. Tidak semakin berkembang penyakit jantungnya. Baik dokter. Nah baik dok, ada beberapa hal mungkin terkait dengan jamu-jamuan tadi dok yang belum selesai kita bicarakan. Jadi untuk pengobatan tradisional ataupun jamu, kalau kami sih tidak bisa membatasi, tapi prinsipnya minumnya tetap harus cukup. Yang kedua, jangan pernah menghentikan obat jantungnya. Jadi kadang-kadang ada pengobatan yang bilang, oh selama minum obat ini, obat dari dokter di stop. Nah itu insya Allah udah pasti salah gitu. Jadi kalau misalkan obat-obatan jantungnya harus di stop, jangan. Tapi kalau misalkan bisa berdampingan ya silakan saja, tidak ada masalah. Tapi tadi minumnya harus cukup dan tetap harus kontrol. Agar bisa dipantau perkembangan penyakitnya ya dok ya. Jadi misalnya mau pakai seduhan-seduhan apa atau jamu-jamu apa, ya itu silakan saja sesuai kepercayaan ya. Tapi tetap harus kontrol. Nanti kita akan memonitor bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fungsi hatinya, sampai bagaimana nanti fungsi jantungnya. Tapi sekali lagi obat-obatan dari dokter itu jangan di stop. Karena memang sobat ID semuanya, beberapa jamu-jamuan itu memang ada beberapa yang sudah diteliti, tapi sebagian besar kan belum ya dok ya. Karena nanti pengaruhnya ke ginjal dan hati. Nah itu yang malah kita khawatirkan ya dok ya. Jadi kalau misalnya saya lebih percaya karena seringkali pasiennya sugestinya kuat ya dok ya. Nah mungkin saya percaya minum ini gitu, tapi obat-obatan dari dokter juga harus terus diminum dan pemantauan juga harus terus jalan.
Baik dokter, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, ada yang ingin dokter sampaikan dulu sebagai closing statement? Silakan dok. Ya, jadi pentingnya menjaga kesehatan jantung ini kita tidak hanya untuk mencegah kematian, tapi untuk mencegah kecacatan atau kesakitan, karena itu akan menghambat dari produktivitas kita. Bagaimana caranya? Ada 5 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menjaga aktivitas fisik dan giat berolahraga. Yang kedua, kita harus menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, kita harus berhenti merokok kalau yang sudah merokok. Kalau yang belum merokok ya jangan sampai merokok. Yang keempat, kita harus perbanyak makan makanan yang mengandung serat dan ikan. Yang kelima, kita harus mengurangi konsumsi garam ataupun gula. Ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Adit sudah hadir di sini. Sama-sama Dokter Sari. Di tengah-tengah kita bersama Sobat ID yang alhamdulillah ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Sobat ID yang sudah menyaksikan hingga part ketiga ini ya. Nah, memang cukup panjang tapi memang ilmunya luar biasa. Semoga bisa kita aplikasikan bersama untuk kebaikan kita dan keluarga tersayang kita semua ya. Sekali lagi terima kasih. Saya Sari Eka Pratiwi pamit undur diri dari podcast kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.